Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Lambeng Iskyanita akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin memiliki makna sebagai pengganti Rasulullah. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah orang-orang muslim yang paling dekat dengan Rasulullah. Di dalam Al-Quran, manusia secara umum adalah khalifah Allah di muka bumi untuk merawat bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara umum memiliki makna sebagai pengganti Rasulullah untuk menjadi imam bagi umatnya. Tugas Khulafaur Rasyidin sendiri adalah sebagai pengganti Rasulullah untuk mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasul sendiri terdiri dari dua hal, yaitu kenabian dan tugas kenegaraan, maka tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinannya. Tugas Khulafaur Rasyidin itu sebagai kepala negara, mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang adil, damai, aman, sentosa. Sedangkan Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin agama itu bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Ada dua cara dalam pemilihan khalifah. Satu, musyawarah. Kedua, melalui petunjuk khalifah sebelumnya. Adapun yang menjadi khalifah pertama setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq yang memerintah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Nah, masa awal pemerintahan Abu Bakar ini terjadi begitu banyak pemberontakan. Salah satunya adalah orang-orang murtad yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan mereka itu tidak mau membayar zakat. Nah, maka dari itu khalifah memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak. Nah, lalu dikirimlah pasukan ke Yamamah untuk memerangi para pemberontak. Karena peperangan ini itu banyak sekali orang-orang penghafal Al-Quran yang mati syahid. Nah, karena khawatir jika Al-Quran itu akan hilang, maka Sayyidina Umar memiliki usul dan mengutus Sa'id bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan-tulisan Al-Quran. Abu Bakar menjadi khalifah itu selama 2 tahun. Beliau wafat tahun 634 Masehi. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah hingga keluar Arab. Dalam kepemerintahannya, Abu Bakar juga melaksanakan kepemimpinannya seperti pada masa Rasulullah. Bersifat sentral, kekuasaan yang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun demikian, Abu Bakar sama seperti Rasulullah yang selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Selanjutnya ada Umar bin Khattab yang memerintah pada tahun 13 sampai 23 Hijriah. Dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Khattab, sedangkan ibunya bernama Khotmah. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu masih terbaring sakit, Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat. Lalu pilihan beliau jatuh kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi dalam pasukan Islam dengan gelar khusus yaitu Amir al-Mu'minin. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapatkan perintah dari kalangan majusi. Umar juga dikenal sebagai seorang yang pandai dalam membuat peraturan. Khalifah Umar juga menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaannya.
yaitu dengan menjamin hak bagi setiap warga negaranya. Selanjutnya ada Utsman bin Affan. Memerintah pada tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Masa pemerintahannya adalah masa yang terpanjang dari semua khalifah, yaitu 12 tahun. Tetapi sejarah itu tidak mencatat bahwa selama 12 tahun itu adalah menjadi yang baik dan sukses bagi Utsman. Para pencatat sejarah menjadi dua periode. 6 tahun masa pemerintahan awal itu adalah masa pemerintahan yang paling baik, sedangkan 6 tahun sesudahnya adalah masa pemerintahan terakhir yang paling buruk. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat yang kecewa dengan masa pemerintahan Utsman ini adalah kebijaksanaan mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Tetapi Utsman juga berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir dan mengatur pembagian air ke kota. Lalu situasi politik pada masa pemerintahan Utsman semakin mencengkam dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran, ketika yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Lalu beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. Lalu selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib yang memerintah pada tahun 35 sampai 40 Hijriah. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib lah yang menjadi pengganti Utsman. Waktu itu Ali sudah menolak, tapi Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah memaksa Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah, sehingga akhirnya Ali mau menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya yang dibaiat secara massal, karena khalifah sebelumnya itu dipilih secara berbeda-beda caranya. Tidak ada masa sedikit pun pada masa pemerintahan yang bisa dikatakan stabil pada masa pemerintahan Ali ini. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka karena Ali tidak mau menghukum pembunuh Utsman, dan mereka itu menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus. Peristiwa yang terkenal pada masa Ali ini adalah terjadinya perang antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah Siffin, sehingga perang ini disebut sebagai Perang Siffin. Pada 24 Januari 661, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman
pedang beracun di dahinya. Dan pedang tersebut itu mengenai otaknya. Diayunkan oleh sekelompok dari orang Khawarij bernama Abd al-Rahman Ibnu Muljam yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita, temannya yang terbunuh di Nahrawan. Sekian video dari saya tentang Khulafaur Rasyidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.